Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di channel YouTube saya, di channel YouTube khusus Tekjar. Oke, sekarang atau hari ini kita akan membahas tentang WAN, DHCP, DNS, HTTP, server, proxy, Samba, dan FTP server. Sebelumnya, kita berkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya adalah Kevin Ricardo. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM saya 67 2019 269. Ya, untuk yang pertama yaitu WAN atau Wide Area Network. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu WAN? Nah, biasanya sebuah jaringan atau network dibangun dengan menggunakan WAN. WAN memiliki prinsip yang hampir sama dengan jaringan yang digunakan pada jaringan lainnya, seperti jaringan LAN ataupun jaringan MAN. Yang terpenting dari implementasi jaringan ini adalah sebuah network harus memiliki sebuah komputer server sebagai pusat data dan juga komputer ini. Server ini nantinya yang akan menyediakan segala kebutuhan informasi untuk komputer klien dan juga berbagai macam perangkat keras jaringan. Komputer juga mendukung konektivitas baik LAN, MAN, dan juga WAN. Cara kerja. Nah, cara kerja WAN itu adalah sebuah komputer server atau host akan ditempatkan pada suatu lokasi tertentu, di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan pengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki. Kedua, kemudian server akan mentransmisikan informasi dan juga paket data yang dimilikinya ke dalam jaringan komputer yang sudah dibangun atau jaringan LAN atau MAN sesuai dengan topologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Dengan jaringan yang saling terhubung, maka user atau klien yang berada di luar network atau di dalam network akan bisa mengakses informasi dari satu komputer server saja. Selanjutnya adalah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah perangkat atau instrumen komputer yang mampu mendistribusikan alamat IP server ke seluruh DHCP klien atau perangkat bawah yang masih dalam satu jaringan network. Selain IP address, nantinya DHCP server juga mendistribusikan parameter yang lain, misalnya default gateway dan DNS server. Setiap ada server pusat, jelas ada klien atau bawahan server. Karena DHCP server berarsitektur klien atau server, maka komputer yang pendistribusi IP address ialah DHCP server. Sedangkan penerimanya yaitu DHCP client. Fungsi DHCP server ialah melakukan alokasi melalui sistem distribusi menyangkut IP address server sehingga semua klien mampu mengotomatisasi IP address dari DHCP server. Fungsi DHCP dapat maksimal jika dipakai oleh network administrator guna melakukan kelola jaringan komputer, sekaligus pengalamatan IP address secara otomatis. Selanjutnya, DHCP server dapat lebih mempercepat kerja komputer klien atau pelanggan, klien atau user gitu teman-teman, ketika dalam proses pengelolaan serta pengiriman data. Selanjutnya adalah cara kerjanya. Cara kerjanya adalah ketika user menyalakan komputer, lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberi jawaban atas permintaan user tersebut dan memberikan satu alamat IP. Selanjutnya adalah DNS atau Domain Name System. DNS adalah singkatan dari Domain Name System, tadi yang aku sebutin. Nah, ini merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan komputer. Misalkan, Internet DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan
mendata setiap server transmisi surat atau mail exchange server yang menerima surat elektronik atau email untuk setiap domain. Nah, fungsi dari DNS meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem. Selanjutnya, DNS recursion merupakan tahapan selanjutnya pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau ISP. ISP itu kayak misalnya IndiHome atau Telkomsel, itu Internet Service Provider. Nah, selanjutnya adalah root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Selanjutnya adalah authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Nah, tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun tentu saja, beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query dapat berjalan dengan cepat. Selanjutnya adalah HTTP server. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Fungsi HTTP. Fungsi HTTP itu sendiri yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Contohnya saja, ketika Anda memasukkan domain atau URL atau semacam link gitu teman-teman di dalam browser, URL yang tadi kita masukkan tersebut merupakan sebuah perintah. Jadi link yang tadi itu adalah perintah ke dalam web server untuk memberikan data halaman website sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil dari perintah ini adalah tampilan halaman website yang muncul melalui web browser. Nah, cara kerjanya teman-teman itu adalah pertama, yang perlu kita ketahui adalah web resources. Contoh dari web resources itu adalah dokumen HTML, PDF, JSON, dan file lainnya. Nah, file-file ini tersimpan di dalam web server teman-teman. Supaya web client dapat mengakses berbagai macam resources di dalam web server, mereka menggunakan URL. Nah, protokol HTTP membantu koneksi yang membantu web client untuk mengambil web resources yang ada di aplikasi web.
Jadi protokol ini membantu mengkoneksikan web client ke web client untuk mengambil web resources yang tadi HTML, PDF, JSON yang disimpan di dalam web server untuk dikoneksikan ke web client tadi. Selanjutnya adalah proxy. Server proxy adalah sebuah sistem yang bekerja sebagai perantara jaringan. Misalnya, ketika kamu mengakses sebuah halaman website, proxy akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut ke perangkat yang kamu gunakan. Ada berbagai tingkat keamanan, kerahasiaan informasi, dan fungsi sesuai jenis proxy yang kamu gunakan. Tergantung jenisnya pula, server proxy bekerja dengan menyambungkan atau malah menghalangi koneksi antara pengirim dan penerima data. Nah, cara kerjanya adalah setiap komputer yang menggunakan internet memerlukan IP address. Ya, kayak pembahasan sebelumnya teman, IP address itu ibaratkan kayak alamat rumah. Itu bakalan ngebantu si proxy ini untuk mengetahui kalau kemanakah itu si data itu akan dikirim teman-teman. Jadi jangan sampai alamatnya di sini dikirimnya ke rumah orang lain gitu kan nggak lucu gitu kan. Nah, jadi sama aja kayak IP address. IP address ini membantu supaya datanya ini dikirim ke kita, jangan sampai ke orang lain gitu. Ketika kita melakukan request atau permintaan berupa pencarian, misalnya di search engine Google atau semacam selainnya ya teman-teman, atau kita mengakses ke website, server proxy akan mengirimkan permintaan ini ke server website, mengambil respon dari server website dan mengantarkannya ke tampilan browsermu. Ketika server proxy meneruskan permintaanmu, proxy dapat mengubah alamat IP milikmu, sehingga server website tidak mengetahui persis lokasimu mengakses data. Nah, jadi datamu bisa terenkripsi dan tidak dapat dibaca saat melakukan transit. Terakhir, server proxy dapat memblokir akses ke halaman website tertentu berdasarkan alamat IP, seperti akses website yang dilarang oleh pemerintah. Jadi kayak proxy ini nih, kayak misalnya apa ya, web kalau zaman dulu nih, web kayak Netflix gitu teman-teman. Kalau nggak salah ya, Netflix kan dulu sempat dilarang oleh pemerintah. Nah ini gunanya proxy. Nah, jenis proxy ini ada 3 atau 4 teman-teman. Pertama ada transparent proxy. Jenis proxy yang satu ini akan memberitahu situs web bahwa dirinya adalah server proxy dan mengirimkan IP address-nya, sehingga permintaan akses akan diproses. Bisnis perpustakaan umum dan sekolah sering menggunakan proxy ini untuk memfilter konten karena lebih mudah untuk menyiapkan data dari sisi klien dan server. Selanjutnya adalah anonymous proxy. Anonymous proxy akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tetapi tidak akan meneruskan alamat IP milikmu ke situs web. Hal ini dapat membantumu menjaga keamanan kerahasiaan datamu. Misalnya saat CNN.com tahu kamu berada di Jakarta, maka mereka akan menampilkan berita yang menurut mereka relevan dengan Jakarta. Namun hal ini bisa diminimalisasi atau dikurangi jika kamu menggunakan anonymous proxy. Selanjutnya adalah distorting proxy. Itu tadi teman-teman. Proxy bisa memalsukan alamat IP saat mengidentifikasi dirinya sebagai proxy. Ini berfungsi mirip seperti anonymous proxy. Tetapi dengan mengirimkan alamat IP palsu, kamu bisa mengubah lokasi aksesmu berbeda dengan lokasi aslinya, sehingga kamu dapat mengakses konten yang dimaksud. Jadi kayak tadi udah
dilarang oleh pemerintah gitu teman-teman, nggak boleh ini masuk ke sini. Nah, kamu pakai proxy yang ini teman, distorting proxy gitu. Nah, kamu jadi bisa mengakses yang dilarang tadi teman-teman, atau yang udah diblokir pemerintah tadi. Nah, selanjutnya adalah high anonymity proxy. Nah, secara berkala high anonymity proxy mengubah alamat IP yang mereka berikan ke server web, sehingga sangat sulit untuk melacak lalu lintas apa yang dilakukan oleh siapa. Jenis proxy ini adalah salah satu proxy yang paling anonim dan aman untuk mengakses semua konten di internet. Selanjutnya adalah Samba Server. Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Microsoft antara Windows dan Linux. Nah, di samping untuk melayani file sharing antara Windows dan Linux, Samba juga merupakan salah satu protokol yang digunakan di sistem operasi Linux untuk melayani pemakaian data secara bersama-sama yang menjadi dasar pengembangan Samba. Sebenarnya adalah protokol untuk melayani pemakaian data secara bersama-sama. Nah, yang menjadi dasar dari pengembangan Samba ini adalah yaitu protokol SMB, merupakan singkatan dari Server Message Block, yang merupakan protokol standar yang dikeluarkan oleh Microsoft yang digunakan oleh Windows. Ribetnya sama, saya juga pusing. Fungsi Samba. Secara umum, Samba mempunyai beberapa fungsi spesifik, yaitu menghubungkan antara mesin Linux dengan mesin Windows sebagai perangkat lunak. Sebagai perangkat lunak, cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba software, mulai dari menjembatani sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server sebagai gateway mail server. Tadi mail server udah saya sebutin belum sih? Belum. Lalu proxy dan lain-lain. Fasilitas pengremote seperti Telnet dan SSH juga tersedia. Salah satu keunggulan lainnya adalah adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis teks, tetapi juga berbasis grafis, yaitu SWOT. Menempatkan mesin Linux sebagai PDC atau Primary Domain Controller, seperti yang dilakukan oleh NT dalam jaringan Windows. Samba PDC. Samba PDC atau Primary Domain Controller bertujuan sebagai komputer yang akan melakukan validasi user kepada setiap klien yang akan bergabung dalam satu domain tertentu. Dengan kata lain, hanya user yang terdaftar yang diizinkan masuk ke domain tersebut dan mengakses semua fasilitas domain yang disediakan. Selanjutnya adalah dapat berfungsi sebagai domain controller pada jaringan Microsoft Windows atau Windows ya. Cara kerja Samba terdiri atas dua program yang berjalan di background. Pertama adalah SMBD dan NMBD. SMBD ini adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif, sementara NMBD bertugas untuk mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi alamat IP, sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Kerja SMBD ini sendiri kalau di Linux teman-teman itu ada di file etc/samba/smb.com. Nah, FTP server atau File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang berfungsi untuk pertukaran file dalam suatu jaringan komputer yang mendukung protokol TCP/IP. FTP terdiri dari sebuah klien dan sebuah server yang merupakan aplikasi yang memberikan akses atau pertukaran transfer data antara dua komputer, klien, dan server. Fungsi File Transfer Protocol atau FTP adalah suatu protokol yang berfungsi untuk
pentukar menukar file dalam suatu network yang mensupport TCP/IP protokol. Hal penting yang ada dalam FTP adalah FTP server dan FTP client. FTP server menjalankan software yang digunakan untuk tukar-menukar file yang selalu siap memberikan layanan FTP. Apabila mendapat request dari FTP client, FTP client adalah komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file atau upload dan download file. Fungsi FTP server itu yaitu pertama, sharing data. Kedua, menyediakan indirect atau implicit remote computer. Ketiga, menyediakan tempat penyimpanan bagi user. Jadi berapa? Tiga. Keempat sekarang, menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Terakhir, FTP dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore data website dengan mudah. Cara kerja FTP. FTP akan menggunakan autentikasi standar yang mana untuk mengakses data yang ada pada FTP server diperlukan username dan password. Sehingga user yang terdaftar pada sistem memiliki hak akses untuk membuka direktori dan file yang ada di dalamnya. FTP client akan mengirimkan pesan untuk meminta layanan tukar-menukar data pada FTP server. Setelah FTP client terkoneksi dengan FTP server, maka FTP client akan melakukan proses download, upload, dan proses lain sesuai dengan izin dan akses yang diberikan oleh FTP server. Nah, kita udah sampai terakhir ya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini sampai akhir. Nah, teman-teman kalau ada yang kebingungan, teman-teman bisa nonton lagi atau mendengarkan video ini pembahasan tentang WAN, DHCP, DNS, HTTP server, proxy, Samba, FTP server, mengulang lagi ke belakang. Itu kalian bisa dengerin lagi, bisa ulang-ulang biar paham ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai berjumpa kembali di minggu depan di channel ini. Terima kasih teman-teman.